Oke, sudah terrecord, akan segera kita mulai. Saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Jadi terima kasih atas kehadiran rekan-rekan mahasiswa sekalian. Jadi sesuai dengan apa yang sudah kita lihat di RPS pada pertemuan kedua ini, kita akan mencoba untuk mempelajari tentang teori dari SDLC atau System Development Lifecycle atau Software Development Lifecycle. Jadi pada pembahasan SDLC ini akan kita lihat pendekatan-pendekatan yang akan bisa digunakan oleh pihak developer, maksudnya adalah developer dari sebuah aplikasi untuk bisa mengembangkan aplikasi sesuai dengan kebutuhan. Nah, oke, jadi itu apa yang akan kita bahas. Untuk yang pertama di sini SDLC model itu apa sih sebenarnya? SDLC model itu merupakan suatu suatu kerangka kerja atau yang disebut dengan framework atau kerangka pikiran ketika kita ingin melakukan pengembangan suatu aplikasi yang tentunya sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi kalau misalkan kita lihat dari deskripsi di atas, maka di sini disebutkan bahwa SDLC itu merupakan sebuah framework yang mendeskripsikan performa aktivitas dari setiap langkah pada pengembangan perangkat lunak. Itu yang disebut dengan SDLC model. Jadi suatu kerangka kerja atau framework yang bisa digunakan untuk mendeskripsikan kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan, ya, mendeskripsikan performa atau kegiatan yang akan dilaksanakan pada setiap langkah di dalam pengembangan perangkat lunak. Itu yang disebut dengan SDLC model. Berarti kalau misalkan bisa kita definisikan atau kita lihat dari definisi ini, maka kita akan bisa langsung berpikir bahwa ternyata kegiatan pengembangan perangkat lunak itu tidak cuma kegiatan coding ya, atau coding ya. Tulisan saya agak jelek ya, coding. Nah, bukan cuma kegiatan coding atau implementasi, tetapi di situ terdapat beberapa langkah yang bisa mendahului kegiatan coding dan yang bisa digunakan untuk menguji aktivitas coding maupun melakukan maintenance dari aplikasi yang ada. Ya, di sini intinya SDLC model itu merupakan suatu langkah-langkah. Jadi ada kegiatan 1, dilanjutkan kegiatan 2, dilanjutkan kegiatan 3, begitu seterusnya ya. Ini mungkin sudah dipahami ya di pertemuan sebelumnya mungkin 2, 3 seperti ini. Nah, oke, jadi itu yang disebut dengan SDLC model. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mempelajari apa yang dimaksud dengan model. Ini yang dimaksud dengan SDLC ini berarti langkah-langkah ini ya. Ini yang disebut dengan SDLC. Ada langkah pertama, ada langkah kedua, ada langkah ketiga. Itu yang dimaksud dengan SDLC. Tetapi apa yang dimaksud dengan model? Yang dimaksud dengan model itu adalah bagaimana merepresentasikan langkah-langkah ini sehingga bisa menjadi suatu perangkat lunak yang baik. Yang artinya di dalam model diatur urutan, ya, urutan atau pola dari suatu pengembangan perangkat lunak. Apakah polanya itu harus tersusun secara sekuensial atau terurut? Apakah harus ada perulangan di dalamnya? Apakah ada versi-versi yang harus ada di dalam suatu model ini dan lain sebagainya? Nah, itu yang dimaksud dengan SDLC model. Oke, jadi itu terkait dengan SDLC model. Saya lanjutkan dulu ke slide berikutnya. Setidaknya ada 3 SDLC model yang akan kita pelajari di sini. Jadi untuk model SDLC yang pertama itu adalah linear sekuensial, yaitu yang disebut juga dengan model pengembangan secara klasik ya, model pengembangan secara klasik. Ada setidaknya kita melihat atau kita bahas di dalam pertemuan kedua ini, yaitu waterfall dan V atau V-shape. Nah, kenapa di sini disebut dengan model pengembangan klasik? Karena di dalam model linear sekuensial dilakukan kegiatan yang secara terurut
dijalankan sehingga bisa menghasilkan suatu perangkat lunak. Itu yang disebut dengan model pengembangan klasik. Dan juga model pengembangan klasik ini merupakan model yang pertama kali ditemukan untuk mengembangkan suatu perangkat lunak yang baik. Jadi ini model yang terlama ya untuk model linear sekuensial. Nah, oke, sekarang kita akan mencoba untuk melihat apa yang dimaksud dengan model waterfall yang ada di dalam filosofi pengembangan perangkat lunak yang linear sekuensial. Oke, jadi ini adalah model waterfall. Nah, kegiatan yang ada di dalam waterfall, kalau misalkan bisa kita lihat, itu berjalan secara terurut. Nah, mulai dari kegiatan analisis, ya, ini merupakan aktivitas yang pertama yang harus dilakukan di dalam model waterfall, dilanjutkan ke dalam perancangan, terus setelah itu dilanjutkan implementasi atau coding, dan yang terakhir adalah kegiatan pengujian. Nah, apa yang ada di dalam aktivitas analisis ini, di dalam model waterfall, berarti pada aktivitas analisis akan dijelaskan atau akan dilakukan requirement gathering, dan yang kedua adalah requirement analysis. Jadi di sini ada dua langkah yang ada di dalam analisis. Yang pertama adalah gathering atau requirement gathering, yang kedua adalah requirement analysis. Nah, tujuan dari requirement gathering itu untuk apa? Requirement gathering itu memiliki tujuan untuk mendapatkan seluruh narasi kebutuhan dari user. Namun perlu kita pahami bahwa seluruh narasi kebutuhan dari user itu tidak semua bisa diimplementasikan atau tidak semua butuh untuk diimplementasikan di dalam kegiatan coding. Tetapi harus juga diingat bahwa ternyata user tersebut atau biasanya user mendeskripsikan kebutuhannya itu justru juga bukan kebutuhan yang memang diperlukan di dalam aplikasi, tetapi di sini adalah kebutuhan opsional. Sehingga perlu dilaksanakan kegiatan analisis. Di dalam kegiatan analisis, maka selain kita mendapatkan suatu kebutuhan, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional, selain itu kita juga di dalam kegiatan analisis ini akan ditentukan kira-kira fitur apa yang akan masuk ke dalam perangkat lunak, fitur apa yang tidak masuk di dalam suatu perangkat lunak, atau kebutuhan apa yang harus masuk ke dalam perangkat lunak, kebutuhan mana yang tidak perlu untuk masuk ke dalam pengembangan perangkat lunak. Nah, itu merupakan kegiatan analisis kebutuhan. Nah, sekarang mungkin saya berikan pertanyaan dulu ya. Apa yang dimaksud dengan pengembangan secara fungsional, apa yang dimaksud pengembangan non-fungsional? Atau kebutuhan non-fungsional, maaf. Kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Oke, silakan dijawab. Monggo bisa lewat chat atau bisa langsung ngomong. Di sini pertanyaannya adalah, saya catat ya di chat, apa perbedaan kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Nah, terus satu lagi, berikan contoh yang dapat merepresentasikan dua kebutuhan tersebut. Berikan satu contohnya saja ya. Oke, monggo, siapa yang mau menjawab untuk pertanyaan saya tadi? Ada dua pertanyaan. Apa perbedaan kebutuhan fungsional dan non-fungsional? Dan yang kedua adalah berikan satu contoh yang dapat merepresentasikan, satu contoh kebutuhan ya, yang dapat merepresentasikan dua kebutuhan tadi. Nah, oke, apa perbedaannya? Apa definisinya? Terus berikan contohnya. Oke, kira-kira apa? Kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Monggo, langsung dijawab saja. Atau dilakukan lewat chat jawabannya. Masuk Pak, izin menjawab Pak ya. Ya, monggo. Mas Remizar ya. Iya. Oke, silakan. Untuk tahu saya kebutuhan fungsional itu adalah kebutuhan di mana kayak hal apa saja yang harus dimasukkan ke dalam sebuah aplikasi itu, atau kayak kebutuhan apa saja yang dibutuhkan dalam aplikasi yang akan kita buat,
Jadi kayak misalnya contohnya kayak ada login, mungkin setelah itu ada menu home, di menu home harus ada apa aja, tergantung ke aplikasi yang dibuat itu seperti apa. Dan untuk non fungsional, tahu saya itu kayak bagaimana kemudahan dalam pemakaiannya dari aplikasi tersebut, bagaimana cara orang memahami aplikasi tersebut dengan baik, terus apabila terjadi suatu error, apakah ada apa itu namanya sebuah kayak apa itu namanya langkah-langkah gitu loh, misalnya langkah-langkah untuk mengatasi error tersebut. Jadi kayak disediakan sebuah informasi di situ. Menurut saya seperti itu ya Pak, kebutuhan non fungsionalnya. Oke, terima kasih jawabannya Mas Remizar. Jadi menurut Mas Remizar tadi adalah kebutuhan fungsional itu merupakan kebutuhan yang nantinya akan menjadi suatu fitur di dalam sebuah sistem. Sedangkan kebutuhan non fungsional itu akan menjadi suatu apa ya karakteristik dari sebuah sistem ya seperti itu. Tadi dicontohkan ada usability ya, kemudahan menggunakan ya tadi ya. Iya, iya. Oke. Oke, terima kasih jawabannya Mas Remizar. Di sini juga Ya, sudah ada yang menjawab, ya. Oke. Di sini juga sudah ada yang menjawab di chat dari Mbak Rinda ya. Jadi kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang berisi proses dari sebuah sistem, kebutuhan non fungsional yang menunjang adanya sistem dan batasan sistem. Nah, ini mungkin juga ke apa itu deskripsi yang sesuai juga ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan suatu kebutuhan fungsional, yang dimaksud dengan kebutuhan... Terima kasih jawabannya Mbak Rinda. Oke, apa yang dimaksud dengan kebutuhan fungsional, apa yang dimaksud kebutuhan non-fungsional? Kalau kebutuhan fungsional berarti kebutuhan itu merepresentasikan suatu, ya benar, kata Mbak Rinda ya, bahwa suatu kebutuhan fungsional itu merepresentasikan suatu langkah bisnis yang ada di dalam suatu organisasi atau proses bisnis yang ada di dalam suatu organisasi, kegiatan bisnis yang ada di dalam suatu organisasi, rule bisnis yang ada di dalam suatu organisasi. Sedangkan untuk kebutuhan non-fungsional itu merepresentasikan unjuk kerja yang ada dan diharapkan itu bisa dijalankan oleh sebuah sistem unjuk kerjanya. Jadi non-fungsional itu seperti unjuk kerja. Nah, contoh dari kebutuhan fungsional itu apa? Contoh dari kebutuhan fungsional di sini itu contohnya adalah seperti login tadi, menurut Mas Remizar juga boleh mengelola data, menambahkan data, menghapus data, melihat data mahasiswa, menghapus data mahasiswa, menambahkan data mahasiswa, itu juga masuk ke dalam kebutuhan fungsional. Sedangkan untuk kebutuhan non fungsional, contohnya seperti apa? Seperti yang sudah disebutkan oleh Mas Remizar tadi, ada suatu usability atau ada yang dinamakan dengan availability, berapa lama si aplikasi tersebut dapat mendukung kegiatan bisnis di dalam organisasi tanpa mengalami kerusakan sama sekali, itu termasuk ke dalam kebutuhan non fungsional. Jadi saya tuliskan saja di sini untuk kebutuhan fungsional itu apa? Kebutuhan fungsional itu merupakan suatu kebutuhan yang merepresentasikan suatu langkah bisnis dari organisasi, sedangkan untuk kebutuhan non-fungsional merupakan suatu kebutuhan yang mendeskripsikan unjuk kerja yang diharapkan oleh stakeholder kepada sistem atau aplikasi saja ya. Kalau sistem informasi saya takutnya nanti akan berbeda untuk definisinya. Nah, itu merupakan kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional. Untuk contohnya, untuk kebutuhan fungsional itu kita bisa definisikan menambahkan data mahasiswa, merubah data mahasiswa, melakukan verifikasi dan validasi dari user. Verifikasi, kalau kebutuhan non fungsional berarti di sini kegiatannya atau merupakan suatu kebutuhan yang mendeskripsikan unjuk kerja. Itu unjuk kerja ya, itu salah itu saya nyatetnya. Maaf, di kebutuhan non fungsional yang dimaksud unjuki itu unjuk kerja. Untuk kebutuhan non fungsional berarti di sini ada availability, security,
usability, dan lain sebagainya. Nah, itu terkait dengan kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Nah, setelah dilakukan kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional, selanjutnya di dalam kegiatan requirement ini akan dimodelkan dengan menggunakan suatu diagram tertentu ya. Kalau misalkan kita menggunakan object oriented, mungkin ada yang memahami di situ kita bisa punya yang namanya suatu diagram use case, atau bisa dimodelkan dengan menggunakan diagram use case. Nah, setelah use case ini jadi, atau suatu model yang bisa merepresentasikan kebutuhan ini jadi, selanjutnya use case ini akan dilakukan perancangan, atau akan didekomposisi atau didetailkan lagi, sehingga bisa menjadi model-model yang merepresentasikan komunikasi antar data, komunikasi antar fungsi atau fitur yang ada di dalam sebuah sistem, komunikasi antar operation atau metode, dan yang lain sebagainya melalui kegiatan perancangan. Jadi di dalam perancangan ini akan dihasilkan diagram-diagram yang merepresentasikan suatu cetak biru dari sebuah aplikasi, yang mana diagram tersebut akan menjadi acuan bagi pihak yang melakukan implementasi untuk mengcoding sehingga bisa menjadi sebuah aplikasi. Nah, oke, jadi itu untuk perancangan. Setelah perancangan selesai, baru dilakukan kegiatan implementasi. Di dalam kegiatan implementasi, maka di sini software engineer itu akan mencoba untuk merubah atau mentransformasikan hasil dari perancangan atau diagram-diagram tersebut menjadi suatu kumpulan kode dan algoritma. Yang mana kumpulan kode dan algoritma itu juga harus bisa teraktivasi atau dijalankan. Seperti itu ya. Implementasi, masuk ke dalam implementasi. Setelah implementasi selesai, selanjutnya masuk ke dalam kegiatan pengujian. Di dalam pengujian, apa yang harus dilakukan? Di dalam pengujian yang harus dilakukan adalah kita diharuskan untuk melakukan ya evaluasi terhadap seluruh fitur yang terjadi di dalam sebuah sistem maupun kumpulan-kumpulan fitur dan fitur-fitur dan interaksinya, sehingga kita bisa yakin bahwa aplikasi ini itu layak untuk di-deliver ke user. Nah, itu merupakan model waterfall, model yang paling lama yang ditemukan di dalam pengembangan perangkat lunak. Disebut juga model klasik, yang merupakan suatu bentuk atau ya suatu bentuk dari filosofi pengembangan perangkat lunak yang masuk ke dalam linear sekuensial. Oke, itu terkait dengan model waterfall ya. Ada pertanyaan dulu terkait dengan model waterfall? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Monggo. Itu apabila setelah masuk ke bagian pengujian, Pak ya, kan Ya. misalnya ada evaluasi, apa harus mundur satu persatu, Pak? Kayak mundurnya harus mengulang, mengevaluasikan, jadi menganalisis diimplementasi, apabila diimplementasi sudah aman, mundur ke perancangan, terus mundur lagi ke analisis, apa nggak bisa, Pak, dari pengujian langsung ke analisis, mundur ke analisis, atau dari pengujian mundur ke perancangan langsung, Pak? Oh, iya, saya paham pertanyaannya. Terima kasih untuk pertanyaannya, Mas Remizar. Oke, saya jawab. Iya, jadi kegiatannya itu memang harus mundur satu persatu ya. Jadi dari pengujian, setelah pengujian selesai, maka selanjutnya di sini kalau misalkan ada perbaikan, maka akan dilakukan kegiatan untuk melaksanakannya di implementasi. Kalau misalkan ternyata dari implementasi ini atau permasalahan itu ada di dalam codingnya, berarti ketika sudah diperbaiki di implementasi, dilanjutkan ke pengujian lagi. Namun kalau misalkan ternyata tidak ditemukan permasalahan di implementasi, berarti kita cari permasalahannya di perancangan. Dari perancangan, kalau misalkan permasalahannya ditemukan, diperbaiki, baru diimplementasi, maka selanjutnya dilakukan pengujian. Nah, kalau misalkan tidak ditemukan di perancangan, gimana Pak? Berarti harus di-trace back sampai ke kegiatan analisis kebutuhan dan use case-nya masing-masing. Apakah use case sudah merepresentasikan suatu kebutuhan sebenarnya dari sebuah sistem yang diinginkan oleh user. Kalau misalkan itu sudah diperbaiki, maka ya dilanjutkan ke perancangan, dilanjutkan ke implementasi, dilanjutkan ke pengujian. Nah, oleh karena di sini bahwa ketika ada permasalahan kegiatan untuk
melakukan perbaikan dari kesalahan itu membutuhkan effort yang besar karena harus melalui beberapa langkah ya, implementasi, perancangan, dan analisis, maka salah satu kelemahan dari model waterfall ini itu adalah rigid. Artinya adalah apa? Artinya adalah ketika kita melakukan analisis dan ekstraksi kebutuhan, sebisa mungkin yang namanya kebutuhan itu sudah terdefinisikan dan termodelkan dengan baik. Sehingga kita tinggal melakukan perancangan, tinggal melakukan implementasi dan pengujian. Sehingga effort ketika perbaikan dari pengujian itu tidak terlalu besar. Nah, mungkin seperti itu. Ya, benar Mas Remizar, untuk apa itu sudut pandang dari Mas Remizar tadi untuk perbaikan ya atau untuk evaluasi. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Mas Remizar. Nah, oke, jadi di sini ada pertanyaan. Oh ya, monggo Mbak Alma. Oke, mau tanya Pak, apakah harus sampai pengujian dulu baru kita dapat mengulang? Atau jika kita tahu, misalkan pada bagian implementasi, terus setelah itu kita debug, terus setelah itu baru di debug itu, terus ternyata ada kesalahan di perancangannya, apakah bisa langsung mengulang ke bagian perancangan? Iya, bisa. Jadi kalau misalkan didapatkan permasalahan di dalam kegiatan implementasi, maaf, tidak bisa Mbak Alma. Jadi harus sampai ke pengujian dulu, baru dari pengujian itu balik ke implementasi, perancangan, sampai analisis. Karena ini merupakan model waterfall. Kalau misalkan kita di tiap-tiap langkah ini ada kegiatan untuk menguji, itu berarti kita sudah masuk ke dalam langkah atau model V. Atau V model. Ya, maaf. Harus sampai ke pengujian dulu, Mbak Alma. Baru kalau misalkan dari pengujian itu ternyata sudah didapatkan ada kesalahan, ya wis. Berarti harus diulang ke implementasi, perancangan, dan analisis. Seperti itu jawabannya, Mbak Alma. Oke, terima kasih pertanyaannya, Mbak Alma. Ada pertanyaan lagi terkait dengan model waterfall? Ya, memang agak merepotkan ya di dalam model waterfall kalau misalkan terjadi kesalahan-kesalahan, tetapi semuanya itu memang harus diselesaikan di pengujian atau permasalahan itu memang harus ditemukan di dalam pengujian. Ketika sudah ditemukan, kalau misalkan ada permasalahan, diharuskan untuk kembali ke fase-fase sebelumnya, implementasi, perancangan, analisis. Seperti itu. Waterfall ya. Kayak apa itu namanya? Waterfall itu apa sih bahasa Indonesianya ya? Air terjun, Pak. Ya, oke. Terima kasih Mbak Ayu, terima kasih Mas Remizar, air terjun ya. Seperti air terjun ya analoginya ya. Jadi ngalir terus sampai ke bawah. Kalau misalkan ternyata di bawah ada kesalahan, diangkat ke atas. Seperti itu terus. Nah, oke. Jadi itu terkait dengan model waterfall. Ada pertanyaan lagi? Saya Pak, mohon izin bertanya. Monggo Mas Zakaria. Itu kan di situ ada 4 tahapan Pak ya. Misalnya saya tambahkan lagi satu, misalnya setelah pengujian itu ada evaluasi gitu. Tapi tetap kayak waterfall gitu, emang dari analisis, perancangan, kemudian implementasi, kemudian pengujian, kemudian evaluasi. Apakah seperti itu diperbolehkan atau emang harus 4 tahapan ini Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Mas Zakaria. Jadi pertanyaan, maaf bukan pertanyaan, tapi fase 4 fase ini itu bukan tidak apa ya, intinya kegiatannya tidak dibatasi secara baku. Maksudnya ini itu kita juga mendapatkannya dari referensi gitu loh. Jadi menurut yang namanya Pressman, menurut Pressman kalau misalkan kita melakukan model waterfall, ya 4 langkah ini, analisis, perancangan, implementasi, pengujian. Kalau misalkan di dalam pengujian kita bagi menjadi 2, yaitu pengujian kualitas dan pengujian proses, ya, itu juga bisa sebenarnya. Jadi dipersilahkan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing tim development-nya. Kalau misalkan di pengujian mereka merasa bahwa kok saya tidak melakukan kegiatan prosesnya dengan baik ya, maka kita harus mengujikan prosesnya. Berarti di sini ada pengujian proses yang dilakukan terpisah dari pengujian secara kualitas atau hasilnya. Mungkin seperti itu jawaban saya, Mas Zakaria. Jadi monggo saja, tetapi
Intinya itu ada 4 ini, ada analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi terkait dengan waterfall? Pak, saya izin bertanya. Monggo, Mbak Ramdaning. Kan semisal sudah sampai pengujian ya Pak, Ya, sistemnya itu. Tetapi klien itu ingin menambahkan di fungsional di analisis itu bagaimana ya Pak urutannya? Apa langsung ke analisis balik lagi, terus analisis, terus perancangan, implementasi, terus pengujian lagi, apa gimana Pak? Terima kasih. ya, oke. Terima kasih untuk pertanyaannya Mbak Ramdaning. Jadi di sini Mbak Ramdaning tanya kalau misalkan tadi pertanyaan apa sih? Saya kok lupa. Di pengujian, gimana? Maaf, diulangi lagi Mbak Udah Ramdaning. sampai Sorry. pengujian ya Pak, Ya, sistem oke. itu. Tapi tiba-tiba itu kliennya itu pengen nambahin Ada yang minta ya. fungsionalnya dianalisis kan Pak. Itu Ya. tahapannya mengulang apa kita mulai lagi dari analisis, terus perancangan, terus implementasi, terus pengujian, apa klien itu udah nggak bisa nambahin lagi apa gimana Pak? Oke, terima kasih. Maaf tadi saya lupa pertanyaannya Mbak Ramdaning. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau misalkan ada kebutuhan baru ketika kita melakukan aktivitas yang akhir di dalam waterfall ini, yaitu pengujian, apa yang harus dilakukan? Jawabannya adalah sebisa mungkin tidak ada kebutuhan baru. Gitu ya. Sehingga di sini karakteristik dari waterfall itu adalah di awal itu kita sudah mendefinisikannya dari sebuah kebutuhan, mendefinisikan kebutuhan itu secara lengkap terlebih dahulu. Sehingga hasil-hasil yang ada di dalam fase-fase berikutnya itu dapat dijalankan dengan lancar. Tidak ada penambahan kebutuhan lagi. Ya, memang agak rigid sekali atau kaku ya kalau model waterfall ini. Karena dia itu kesulitan kalau misalkan ternyata ada penambahan kebutuhan justru di akhir-akhir fase pengembangan perangkat lunak. Nah, mungkin seperti itu Mbak Ramdaning. Jadi jawabannya adalah sebisa mungkin tidak ada kebutuhan. Sebisa mungkin harus dianalisis di awal setiap kebutuhan yang diinginkan oleh user, baru dimodelkan dengan menggunakan use case. Kalau misalkan kita menggunakan pendekatan object oriented. Nah, mungkin seperti itu jawaban saya, Mbak Ramdaning. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, ada pertanyaan yang lain? Oke, jadi kalau tidak ada pertanyaan akan saya lanjutkan ya untuk pembahasannya. Jadi ini merupakan model waterfall. Kita tadi sudah melakukan diskusi terkait dengan bagaimana ciri dari model waterfall ini, tetapi di sini kita juga harus mengetahui kapan model waterfall ini digunakan, kapan model waterfall ini tidak digunakan. Nah, untuk bisa mengetahui kapan model waterfall ini digunakan, kapan itu tidak digunakan, kapan model ini tidak digunakan, berarti kita harus melihat kekuatan dan kelemahan dari setiap model. Nah, di sini kita akan mencoba untuk membahas terlebih dahulu kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh model waterfall. Yang pertama, kelebihannya dari model waterfall itu adalah mudah untuk dipahami, mudah untuk digunakan. Karena langkahnya yang sekuensial sehingga bisa menghasilkan suatu dokumentasi yang rapi. Ya, jadi seperti itu, mudah dipahami, mudah untuk digunakan karena langkahnya sekuensial akan bisa menghasilkan suatu dokumentasi perangkat lunak yang rapi. Terus yang kedua, di sini kelebihannya adalah menyediakan suatu struktur untuk staffing yang tidak berpengalaman. Artinya apa di sini? Ketika model waterfall kita lakukan, maka di sini di awal kita harus bisa mendefinisikan terlebih dahulu setiap kebutuhan yang ada. Kalau bisa di awal tersebut atau di langkah awal kita harus menyediakan staff-staff yang memang dibutuhkan di dalam pengembangan suatu perangkat lunak. Yang ketiga adalah hasil
dari setiap langkah atau yang disebut dengan milestone itu bisa dipahami dengan baik. Yang keempat adalah requirement itu akan menjadi stabil karena sudah terdefinisi di awal dan sudah harus merepresentasikan setiap kebutuhan yang diinginkan oleh user untuk ada di dalam sebuah aplikasi. Yang kelima adalah baik untuk pengendalian manajemen di dalam kegiatan planning, di dalam kegiatan menentukan staff, di dalam tracking dari setiap poin-poin atau elemen-elemen yang ada di dalam setiap fase. Jadi untuk pengendaliannya ini akan bisa kita gunakan suatu matriks yang mendeskripsikan yang pertama di sini untuk use case, setelah itu use case akan dideskripsikan ke dalam bentuk sekuensial yang mana, bukan sekuensial, sekuen diagram, tapi kelas diagram yang mana, dari kelas diagram yang mana, itu akan menjadi sekuens diagram yang mana. Sehingga bisa kita trace dengan baik kalau misalkan ternyata ada kesalahan di dalam kegiatan pengujian. Nah, terus kelebihan yang terakhir yaitu adalah works well jika kualitas lebih penting daripada biaya atau jadwal. Jadi di dalam pengerjaan proyek itu ada tiga constraint ya, atau bentuknya seperti piramida ini constraint-nya. Yang pertama itu dari biaya, dilihat dari biaya. Terus setelah itu dilihat dari kualitas atau quality. Dan yang terakhir dari waktu atau time. Biaya, quality, dan time. Jika kita ingin meningkatkan suatu kualitas dari perangkat lunak, maka untuk biaya dan time-nya itu akan turun seperti ini. Ya. Biaya dan time-nya itu harus dikurangi. Kebalikannya, jika kita meningkatkan biayanya jadi semahal mungkin ya, maka bisa saja kualitasnya akan terpenuhi dan tetapi time-nya itu semakin rendah. Jika kita ingin terburu-buru untuk menghasilkan suatu perangkat lunak, ya berarti biayanya juga harus disesuaikan, kualitasnya juga harus sesuai. Nah, itu terkait dengan kekuatan atau kelebihan dari waterfall model. Nah, selain kelebihan, di sini kita juga harus memahami tentang kelemahan dari waterfall model. Kelemahan yang pertama, yaitu semua requirement itu harus bisa diketahui dari awal. Ya, seperti yang sudah kita bahas di awal ya, tadi pada saat membahas model waterfall, kalau bisa, dan ini sebenarnya suatu persyaratan utama di dalam model waterfall, yaitu seluruh requirement itu kalau bisa, itu harus diketahui di awal fase. Untuk defisiensi yang kedua atau kelemahan yang kedua adalah deliverable dibuat untuk setiap fase itu akan dianggap freeze sehingga bisa menghambat suatu fleksibilitas. Artinya ketika kita melakukan satu fase, ketika satu fase itu benar-benar belum selesai, kita tidak boleh melanjutkan ke fase yang lain. Itu yang disebut dengan poin yang kedua. Itu maksud dari poin yang kedua. Jadi ini kalau misalkan belum selesai berarti ya kegiatan yang kedua ya tidak bisa dilaksanakan. Seperti itu. Sedangkan untuk poin yang ketiga di sini tidak mencerminkan sifat pemecahan masalah pengembangan perangkat lunak yang berbentuk iterasi. Yang mana iterasi itu akan bisa mengakomodasi perubahan kebutuhan secara lebih fleksibel. Berarti di sini kalimat lain yang bisa merepresentasikan poin yang ketiga ini adalah tidak fleksibel. Tidak bisa atau sulit mengakomodasi perubahan kebutuhan. Itu yang ada di dalam waterfall model. Keempat, masalahnya adalah integrasi, terutama integrasi yang dilakukan di bagian akhir. Jadi integrasi modul-modul yang sudah kita develop itu bisa dilakukan dan hanya dapat dilakukan di akhir kegiatan pengembangan perangkat lunak. Kalau misalkan kita menggunakan model waterfall. Poin berikutnya adalah sedikit kesempatan bagi pelanggan untuk bisa melihat sistem. Jadi kalau misalkan si klien itu pengen mendapatkan hasil dari kebutuhannya secara lebih cepat, itu ternyata tidak diakomodasi oleh model ini. Karena apa? Karena model ini hanya bisa hasil dari model waterfall itu hanya bisa dilihat ketika kita sudah sampai di akhir proses pengembangan perangkat lunak. Nah, itu ya. Sehingga di sini kalau misalkan
si klien itu ngelihat, loh ternyata kok seperti ini, berarti tidak sesuai dengan kebutuhan saya, ya berarti kita harus kembali lagi ke fase yang sebelum-sebelumnya, seperti itu. Sehingga effortnya akan lebih mahal jika terjadi kebutuhan atau perubahan kebutuhan ketika kita menggunakan model waterfall atau model klasik dibandingkan dengan model yang lain. Nah, itu terkait dengan kelebihan dan kelemahan dari waterfall model, sedangkan kapan kita menggunakan waterfall, setidaknya kita mengetahui ada 5 persyaratan bagaimana waterfall itu dapat digunakan di dalam proyek perangkat lunak. Yang pertama adalah ketika suatu kebutuhan itu sudah dipahami secara menyeluruh oleh user, bukan oleh user, tetapi oleh pengembang dari perangkat lunak. Terus yang kedua adalah definisi dari suatu produk itu stabil, tidak berubah-ubah setiap fasenya. Yang ketiga adalah teknologinya yang akan digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak itu sudah dipahami dan sudah disetujui di awal, jadi tidak akan ada perubahan teknologi. Yang keempat di sini adalah versi baru, new version of an existing product. Jadi versi baru itu merupakan versi-versi yang ada yang dihasilkan di dalam setelah kegiatan pengembangan perangkat lunak. Dan yang terakhir itu adalah ketika kita melakukan waterfall itu cocok ketika kita melakukan porting. Porting itu apa? Porting itu memindahkan suatu sistem ke platform yang berbeda. Itu yang disebut dengan porting. Jadi misalkan nih, kita punya suatu website ya, dari website tadi itu akan dipindahkan ke mobile. Nah, bisa kita menggunakan waterfall model. Karena apa? Karena kegiatan pemindahannya itu karena kebutuhan-kebutuhannya itu ya tetap seperti apa yang ada di dalam platform yang ada di web. Ya, sehingga kita tinggal memindahkannya atau menyesuaikan UI-nya saja atau komponen-komponen terkait dengan JavaScript dan CSS-nya. Mungkin seperti itu untuk kapan penggunaan dari waterfall model ini. Oke, jadi ada yang perlu untuk ditanyakan terkait dengan karakteristik dari model waterfall ini? Pak, izin tanya Pak. Monggo, Mas Alvin ya. Ya, silakan Mas Alvin. Barusan kan itu dijelaskan kalau waterfall itu cocok digunakan untuk porting atau pemindahan sistem yang sudah ada dengan contoh website kemudian dipindah ke mobile. Nah, kalau untuk membangun sistem dari awal itu mungkin contoh yang ada itu kayak apa Pak ya, yang menggunakan waterfall? Berarti di sini contoh ketika contoh penggunaan model waterfall ketika kita membangun sistem dari awal seperti itu ya, Mas Alvin ya? Pak. Iya. Oke. Gini, jadi contoh dari penggunaan waterfall ketika kita membangun sistem dari awal itu adalah pada sebuah sistem, karakteristiknya dari sebuah sistemnya itu adalah sistemnya itu tidak akan berubah dalam jangka waktu yang lama. Kayak apa ya? Kalau sistem tidak akan berubah dalam jangka waktu yang lama. Contohnya seperti apa ya? Tidak mungkin itu sistem perbankan. Karena apa? Karena bisa saja model bisnis perbankan itu bisa berubah ketika kita sedang melakukan pengembangan sistemnya. Tidak mungkin juga waterfall ini itu digunakan ketika kita ingin mengembangkan game. Kenapa kok seperti itu? Karena pengembangan game itu rawan terjadi perubahan kebutuhan. Nah, cocoknya seperti apa ya? Ini ya, mungkin seperti ini ya. Untuk software autopilot yang ada di pesawat. Kalau autopilot di pesawat itu kan ya tetap, maksudnya dari 10 tahun ke belakang sampai tahun 2020 ini modelnya kan ya seperti itu juga gitu loh. Begitu juga dengan sistem-sistem untuk misalkan meluncurkan rudal nuklir, misalkan itu sistem yang itu ya, yang bisa saya bayangkan saat ini ya, meluncurkan rudal nuklir. Nah kan sistem itu juga pancet atau tetap ketika kita membuat sistem itu 10 tahun yang lalu maupun ketika kita membuat sistem ini 10 atau sekarang itu juga akan tetap kebutuhannya. Mungkin seperti itu ya contohnya ya. Mungkin contoh saya tidak merepresentasikan contoh-contoh yang ada di
apa itu yang bisa kita jumpai di sekitar kita. Karena apa? Karena memang kalau misalkan saya contohkan seperti perbankan, seperti pendidikan, terus seperti e-commerce, seperti itu, saya akan berbohong kalau misalkan itu bisa menggunakan waterfall. Kenapa? Karena memang model dan kebutuhan bisnis dari organisasi-organisasi yang bergerak di bidang itu bisa saja berubah, bukan setiap tahun, bahkan setiap bulan bisa berubah seperti itu. Sehingga tidak cocok kalau misalkan menggunakan waterfall. Mungkin bisa dengan menggunakan iteratif, agile, atau incremental juga bisa. Jadi nggak cocok kalau misalkan menggunakan waterfall. Mungkin seperti itu jawaban saya, Mas Alvin ya. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, ada pertanyaan lain dari Mas Ardika. Permisi Pak, oke. Apakah model waterfall ini adalah model yang termasuk efektif untuk kita dalam mengerjakan sebuah proyek TI? Lihat dulu proyek TI-nya, ya. Lihat dulu proyek TI-nya. Proyek TI-nya itu apakah kita menjalankan proyek TI-nya itu pada bidang industri yang sering melakukan atau sering mengalami perubahan kebutuhan bisnis. Kalau misalkan kita mengembangkan sistem di bidang perbankan, terus setelah itu di bidang pendidikan, di bidang perbankan itu keuangan ya, pendidikan, keuangan, terus rumah sakit, itu saya kira jangan menggunakan waterfall. Karena apa? Karena rawan terjadi perubahan untuk bidang-bidang tersebut. Begitu juga kalau misalkan kita membuat game, jangan pakai waterfall. Karena apa? Karena ketika kita menggunakan waterfall, yaitu tadi, kebutuhan itu akan harus didefinisikan di awal, padahal pembuatan game itu kan kebutuhannya akan berubah, sering berubah gitu loh. Ya berubahnya karena apa? Misalkan karena ada perubahan teknologi. Misalkan kita ngembangin game ya di tahun ini, di tahun 2020, kita ngembangin game pakai DirectX 12 dengan menggunakan Unreal Engine seperti itu. Terus setelah itu pada 2021 ternyata Unreal Engine-nya itu ada versi yang lebih baru. Terus DirectX-nya itu juga ada versi yang lebih baru. Nah, ya berarti kan harus ada perubahan kebutuhan agar game itu laku di pasaran. Mungkin seperti itu, Mas Ardika. Jadi sesuai dengan bidang atau industri yang mana kita mendapatkan proyek IT tersebut. Kalau misalkan di pendidikan, di perbankan, kalau bisa pakai yang iteratif. Karena apa? Atau agile. Karena apa? Karena dengan menggunakan agile, maka klien itu akan bisa langsung melihat perubahan yang terjadi di suatu pengembangan perangkat lunak. Jadi ketika kita mengembangkan dalam waktu 1 minggu, itu bisa langsung diperlihatkan ke customer, sehingga bisa terjadi kegiatan komunikasi yang lebih dinamis antara customer kita atau klien kita dengan developer. Nah, mungkin seperti itu, Mas Ardika. Apakah model waterfall adalah model yang termasuk efektif? Ya, kalau misalkan kita di bidang industri yang tadi sudah saya sebutkan, ya mungkin jangan pakai model waterfall. Seperti itu. Ya, oke. Itu jawaban dari pertanyaan Mas Ardika. Ada pertanyaan yang lain? Ya, sama-sama, Mas Ardika. Saya, Pak. Ada pertanyaan yang lain? Tapi gini ya, uniknya ya. Kalau misalkan mahasiswa itu PKL atau mahasiswa membuat skripsi, itu pasti pakai model waterfall. Tidak pakai model agile, tidak menggunakan model iteratif. Nah, sekarang pertanyaan dari saya nih, kenapa kok bisa seperti itu? Alasannya ya apa? Ya. Ada yang bisa jawab nggak? Oh ya, Mas Jawab, Alvin, monggo. Ya. Mungkin itu untuk menghindari revisi dari dosennya, Pak. Bisa juga ya. Dari Mbak Rinda, terima kasih jawabannya Mas Alvin. Menghindari revisi ya. Ya, boleh. Atau di sini dari Mbak Rinda, lebih mudah dipahami, Pak. Oh iya, boleh juga, boleh. Ya.
Ya, kebanyakan memang kalau misalkan di PKL untuk laporan akhir dan juga skripsi terkait dengan pengembangan sistem informasi itu memang banyak yang menggunakan waterfall. Bukan banyak lagi ya, mayoritas. Oh ya, ini ada jawaban nih dari Mas Rido. Karena model waterfall dianggap paling sederhana. Oke. Sehingga cocok digunakan untuk aplikasi skala kecil. Ya, bisa juga Mas Rido. Untuk aplikasi secara kecil, skala kecil. Tapi juga itu ya, apa itu namanya? Kalau misalkan aplikasi skala kecil ini, kita itu juga ya, karakteristiknya suatu aplikasi dengan skala kecil itu seperti apa ya? Apakah berdasarkan fitur atau berdasarkan dari banyaknya tim yang mengerjakan sebuah aplikasi tersebut? Itu juga akan itu ya, akan bervariasi ya penggunaan modelnya. Oke, tapi boleh. Untuk jawaban Mas Muhammad Redo, terima kasih jawabannya Mas Redo. Terima kasih jawabannya Mbak Rinda. Di sini ada jawaban ya dari Mas Remizar tadi ya, paling sering digunakan oleh mahasiswa semester akhir Pak. Jadi bisa mudah juga sharing dengan mahasiswa lain karena juga kegiatan atau prosesnya juga sama ya Mas Remizar. Iya. Oke. Ya oke, terima kasih untuk diskusinya. Saya lanjutkan dulu ya. Untuk model V, jadi kita masuk ke dalam model yang kedua di dalam pengembangan perangkat lunak, yaitu dengan menggunakan V model. Jadi di dalam V model di sini kita bisa terlihat bahwa kegiatan development itu akan dilakukan terlebih dahulu, mulai dari user requirement, dilanjutkan ke dalam software requirement specification atau menspesifikasikan kebutuhan perangkat lunak, terutama ke dalam sebuah model yaitu use case. Terus dilanjutkan oleh high level design. Di dalam high level design kita akan mendeskripsikan keterkaitan antar fitur atau keterkaitan antar objek, keterkaitan antar data. Dilanjutkan ke dalam detail design, yang artinya di dalam detail design ini merupakan suatu diagram. Di dalam detail design terdapat diagram-diagram yang bisa digunakan sebagai acuan dari programmer untuk melakukan coding. Baru kita melaksanakan yang namanya aktivitas coding. Kalau misalkan codingnya sudah selesai, maka kita akan mencoba untuk melanjutkan kegiatan coding itu dengan pengujian. Jadi pengujiannya di sini banyak ya, setidaknya ada 4. Yang pertama dilakukan unit testing untuk menguji apakah desain yang sudah dihasilkan itu ternyata sudah sesuai dengan codingannya atau tidak. Itu yang ada di dalam unit testing. Baru dilakukan integration testing, yang mana di dalam integration testing akan dicek keterkaitan antara data, terus setelah itu antar kelas, antar fitur yang ada di dalam sebuah sistem. Selanjutnya dilaksanakan sistem testing untuk melihat apakah suatu software atau aplikasi tersebut sudah sesuai dengan suatu kebutuhannya atau tidak. Itu yang ada di dalam sistem testing. Baru kalau misalkan sudah sesuai dengan apa yang sudah didokumentasikan di dalam dokumentasi kebutuhan perangkat lunak, baru dilanjutkan ke dalam acceptance testing. Yang mana di dalam acceptance testing, di sini kita akan mendapatkan justifikasi dari pengguna apakah sistem itu layak untuk diimplementasikan di dalam organisasi atau tidak. Nah, kegiatan mulai dari pengembangan itu ini ya, mulai dari user requirement, software requirement specification, high level design, detail design, sampai coding, sampai kita melakukan suatu pengujian atau testing, itu semuanya diatur di dalam kegiatan project management. Berarti akan ada yang namanya change management, terus habis itu ada juga yang namanya staff management, human resource management, terus setelah itu manajemen waktu, terus setelah itu manajemen jadwal, dan lain sebagainya yang dilakukan di dalam project management. Kegiatan user requirement, software requirement specification, high level design, detail design, sampai coding, itu disebut dengan kegiatan software development. Sedangkan kegiatan mulai dari unit testing, integration testing, system testing, sampai acceptance testing, itu disebut dengan quality assurance. Ya. Kenapa harus dilakukan quality assurance? Karena dengan kita melakukan quality assurance, maka kita akan bisa menjamin. Warranty itu jaminan ya. Jadi dengan melakukan quality assurance berarti kita bisa menjamin bahwa aplikasi ini sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan dari user. Nah, itu merupakan kegiatan yang ada di dalam V
model. Model ini juga termasuk ke dalam apa itu namanya filosofi klasik di dalam pengembangan perangkat lunak. Ya, tulisan saya klasik. Ya. Nah, itu yang ada di dalam vModel. Saya lanjutkan dulu aja ya untuk step-step yang ada di dalam tiap kegiatan pada vModel. Nah, oke. Jadi ini step-stepnya. Yang pertama yang dilakukan itu adalah project planning dan requirement planning. Tujuannya adalah untuk mengalokasikan resource yang bisa digunakan untuk mendevelop aplikasi ini tentunya. Baru setelah itu dilakukan product requirement dan specification analysis sehingga didapatkan spesifikasi dari suatu kebutuhan perangkat lunak yang di sini mengikuti kaidah komplit ya, atau lengkap, yang secara lengkap mendeskripsikan apa yang dibutuhkan oleh si pengguna tadi. Baru dilanjutkan ke dalam pengembangan arsitektur atau high level design. Di sini kita akan mendefinisikan fungsi-fungsi dari suatu aplikasi atau keterkaitan antar data, antar kelas, antar objek, antar fitur yang ada di dalam suatu perangkat lunak, baru kita detailkan desainnya. Sehingga si programmer itu akan bisa membuat algoritma dari aplikasi itu dengan mudah. Setelah desain di develop atau dijalankan, selanjutnya masuk ke dalam kegiatan production, operation, dan maintenance. Apa yang dimaksud dengan 3 langkah ini? Yang dimaksud dengan 3 langkah ini itu adalah akan dibuat aplikasinya yang tentunya sudah sesuai dengan desain yang ada di dalam detailed design. Dan kita akan mencoba untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan tambahan kalau misalkan ada koreksi dari user. Terus setelah itu dilanjutkan sistem dan acceptance. Oh, sebentar, ini bukan sistem dan acceptance ya. Tetapi unit testing dulu ya, unit testing dulu untuk menguji apakah desain itu sudah sesuai dengan kode. Baru dilanjutkan ke dalam integration testing, yang mana di dalam integration testing akan dicek apakah high level desainnya itu sudah sesuai dengan apa yang sudah ada di aplikasi. Baru setelah itu dilakukan apa lagi? Dilakukan sistem testing terlebih dahulu untuk melihat apakah kebutuhan-kebutuhan yang ada itu sudah diimplementasikan. Baru kita masuk ke dalam acceptance testing untuk melihat apakah user sudah benar-benar yakin bahwa aplikasi ini bisa diterapkan di dalam sebuah organisasinya. Nah, itu sebenarnya merupakan step atau langkah-langkah dari vModel. Oke, ada pertanyaan dulu terkait dengan vModel? Saya persilakan. Oke, monggo Mas Budi. Nah, kan tadi dikatakan Pak, di production, operation, dan maintenance itu bila ada tambahan dari klien kan bisa dimasukkan di situ. Nah, nanti untuk detail desain, arsitektur itu, dan untuk requirement-nya bagaimana ya Pak? Apakah ikut berubah dari awal lagi apa cuman yang dibutuhkan untuk berubah itu Pak? Terima kasih. Iya, sama-sama Mas Budi. Jawabannya adalah berubah dari awal lagi. Jadi ini itu sebenarnya menganut kaidah pengembangan perangkat lunak yang klasik, ya. Jadi kalau misalkan kita lihat pada slide sebelumnya, nah ini merupakan kegiatan klasik ya, dilakukan secara berurutan mulai dari user requirement, software requirement, high level design, detail design, baru dari coding. Kita akan mencoba untuk mendevelop aplikasinya. Di dalam coding juga, setelah ini sebenarnya ada maintenance ya. Ada maintenance. Nah, maintenance ini kita lakukan apa itu namanya? Kegiatan untuk mendapatkan kebutuhan tambahan dari user. Kalau misalkan memang ada kebutuhan tambahan, maka kebutuhan tambahan itu akan dikembalikan ke detail design. Apakah setiap kebutuhan tambahan itu akan merubah seluruh desain yang sudah kita modelkan di dalam detail design? Kalau misalkan sudah memenuhi, misalkan ini cuma merubah secara minor ya di dalam detail design, baru kita lanjutkan ke dalam high level design. Apakah merubah sih yang ada di sini? Baru setelah itu, baru kita masukkan ke dalam software requirement specification kebutuhannya.
baru di-develop dikit, begitu seterusnya. Nah, itu sebenarnya jawaban saya, Mas Budi. Jadi sebenarnya ini kegiatan yang sama dengan waterfall, cuma ini loh, kegiatan testingnya itu lebih banyak. Karena apa? Karena di sini memang digunakan untuk menjamin bahwa kualitas dari aplikasi itu bisa terdeliver dengan baik. Nah, sebenarnya seperti itu. Sebenarnya podo ae karo waterfall. Cuma di sini kalau waterfall pengujiannya itu cuma satu tadi ya. Ada pengujian satu ngono ya. Di dalamnya terkumpul ono sing jenenge di dalamnya terkumpul ada white box, ada black box. Nah, kalau di dalam V-model ini black box dan white box itu dilakukan di mana? White box dilakukan di dalam unit testing, ini white box ya. WB ya, white box. Sedangkan black box itu bisa dilakukan di dalam integration testing dan system testing. Black box. Selain itu bisa juga kita melakukan kegiatan untuk integration testing dan system testing itu menguji non-fungsional. Non-fungsional. Baru kalau ini misalkan sudah terpenuhi semuanya, white box sudah, black box sudah, non-fungsional sudah, baru masuk ke dalam acceptance. Ding. Pak, kita sudah nguji. White box-nya sudah, black box-nya sudah, ini hasilnya. Non-fungsionalnya kita juga menggunakan environment yang sudah sesuai dengan organisasi ini. Nah, bagaimana Pak? Oke, kita akan cobakan sesuai dengan environment yang ada di kita ya. Kan kalau misalkan non-fungsional, black box sama white box itu ada di environment milik Anda sebagai developer. Sekarang kita akan cobakan di environment milik kita. Oh ya, monggo Pak. Oke, setelah dicoba seluruhnya, fitur-fiturnya, selanjutnya ternyata cocok dengan environment-nya. Berarti di sini acceptance testing sudah disetujui. Ya wis, berarti sudah selesai kegiatan pengembangan perangkat lunaknya. Ding. Seperti itu. Nah, mungkin itu jawaban saya Mas Budi ya. Jadi kalau misalkan terjadi perubahan ya balik seperti apa yang sudah dijalankan di waterfall tadi. Berarti sistemnya itu hampir sama kayak model waterfall ya Pak ya? Iya, Begitu ada kesalahan di sini kita baliknya cek satu persatu gitu. Iya, benar seperti itu. Baru cek satu persatu. Oh ya, satu lagi, saya kurang ini menjelaskannya. Terus ini buat apa nih? Garis-garis biru ini. Ayo. Ada yang tahu nggak? Garis-garis biru ini buat apa? User requirement, itu kenapa kok langsung terhubung ke acceptance? Berarti setelah ada acceptance testing, kalau misalkan tidak ada apa itu namanya tidak disetujui oleh user, berarti kita harus kembali ke user requirement. Apakah seperti itu? Ada yang bisa jawab? Yang biru ini buat apa? Panah biru yang menghubungkan software development sama quality assurance-nya. Pak izin menjawab Pak. Ya, monggo, Mas Zain. Mungkin untuk perulangannya, jika ada di acceptance testing itu ada kesalahan atau ada perubahan, mungkin perubahannya mulai dari user requirement lagi gitu Pak. Oke, berarti langsung dirubah gitu ya. Kalau misalkan terjadi kesalahan di dalam kegiatan testing atau pengujiannya ya. Oke, boleh. Ada jawaban yang lain? Kalau saya Oke, mana dulu nih? Mas Raihan dulu aja. Ya, oke, mau Mas Raihan. Oke Pak, kalau menurut saya saling berkaitan sih Pak, karena kalau di model V ini tiap progresnya itu berjalan bersama, misalnya user requirement terus langsung testing gitu Pak. Jadi berkaitan dan saling jalan bersama gitu Pak. Oh, oke. Berarti jalan bersama ya. Ketika user requirement ini dilakukan, berarti kita melaksanakan ketika ada acceptance testing ternyata tidak disetujui, berarti kita harus kembali ke user requirement. Mungkin seperti itu ya, Mas Rehan ya? Iya, benar Pak. Oh, oke. Oke, tadi ada yang mau menjawab lagi, Mbak Ayu ya, kalau nggak salah ya? Iya Pak. Monggo. Kalau menurut saya sih itu seperti hubungannya gitu ya Pak. Jadi unit testing itu mempunyai hubungan sama detail design. Jadi unit testing itu berguna untuk memeriksa kesalahan yang terdapat di detail design. Begitu juga dengan integration testing itu untuk memeriksa kesalahan yang ada di high level design seperti itu Pak dan seterusnya. Oke, terima kasih jawabannya Mbak Ayu. Oke, terima kasih untuk jawabannya Mas Raihan dan Mbak Ayu.
Jadi, iya ini ada keterkaitan antara user requirement dan acceptance testing, tetapi perlu untuk kita pahami bahwa ketika kita membuat suatu user requirement, ketika membuat software requirement specification, high level design dan detail design, maka setidaknya dari tiap-tiap langkah ini kita sudah harus membuat suatu dokumentasi perencanaan pengujian. Ya. Ketika kita sudah membuat user requirement, berarti kita harus membuat dokumentasi perencanaan pengujian untuk acceptance testing-nya. Ketika kita sudah membuat software requirement specification, berarti kita sudah harus membuat suatu dokumentasi pengujian, dokumentasi perencanaan pengujian untuk sistem testing. Begitu juga seterusnya. Detail design, ketika kita sudah menghasilkan detail design, berarti kita juga harus membuat suatu perancangan untuk melakukan unit testing. Baru pelaksanaannya itu dilakukan pengujiannya setelah coding. Nah, itu maksud dari garis-garis yang biru ini. Selain memiliki atau merepresentasikan keterhubungan, itu merepresentasikan bahwa ketika kita melakukan tiap-tiap fase di dalam software development, itu setidaknya diharuskan untuk menghasilkan suatu dokumentasi perancangan pengujian yang akan menjadi acuan ketika kita melakukan kegiatan quality assurance. Nah, mungkin itu ya untuk jawabannya, untuk penjelasan dari garis yang biru atau garis panah yang biru. Oke, jadi ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Ayu tadi ya. Pak, izin bertanya. Oke, monggo. V-shape model dan waterfall kan memang ada di classic model, sama-sama classic model maksudnya. Apakah diagram yang digunakan dalam menggambarkan kebutuhan fungsionalnya sama atau berbeda ya Pak? Diagram yang digunakan untuk menggambarkan kebutuhan fungsional. Kalau diagram yang akan digunakan untuk membuat kebutuhan atau menggambarkan kebutuhan fungsional mungkin sama Mbak Ayu. Karena kalau misalkan kita melakukan development aplikasi, ini kan model ya. Model itu merepresentasikan urutan langkah. Kalau misalkan kita melakukan pengembangan perangkat lunak, itu ada yang namanya pendekatan. Jadi ono sing jenenge model, ada yang namanya pendekatan. Wis gini aja ya pendekatan gitu ya, tapi jangan dibaca pendidikan ya ini ya, pendekatan. Ada model, ada pendekatan. Kalau model itu merepresentasikan urutan-urutan langkah yang harus diambil ketika developer ingin mengembangkan perangkat lunak. Tetapi kalau pendekatan di sini artinya adalah kita mengembangkan suatu perangkat lunak itu berdasarkan dari bahasa pemrograman yang akan kita gunakan. Soalnya ada dua bahasa pemrograman yaitu object oriented dan yang satunya lagi apa? Yaitu terstruktur ya. Ada object oriented, ada terstruktur. Ya tentunya ketika kita melakukan pengembangan dengan menggunakan object oriented, ini nanti akan menghasilkan diagram-diagram yang tentunya satu rumpun ya, atau sesuai dengan diagram atau bahasa pemrograman yang akan kita gunakan untuk mendevelop. Seperti use case, kelas diagram, terus setelah itu apalagi ada sequence diagram. Tetapi kalau misalkan kita memodelkan, kita ingin membuat dengan menggunakan bahasa pemrograman terstruktur, berarti kita bisa menggunakan ada di DFD, data flow diagram, terus apalagi? Struktur diagram dan lain sebagainya. Nah, berarti di sini jawabannya adalah itu tergantung dari pendekatan yang akan digunakan untuk mendevelop aplikasinya. Kalau pendekatan dengan menggunakan object oriented, itu berarti ya kita pakai diagram-diagram tadi untuk merepresentasikan user requirement dan software requirement specification kita bisa pakai use case. Begitu juga ketika kita menggunakan terstruktur berarti kita bisa pakai DFD. Nah, mungkin seperti itu jawaban saya Mbak Ayu. Dari ya penggambaran kebutuhan fungsional ya mungkin sama. Kalau misalkan kita menggunakan pendekatan yang sama ya sama pastinya. Tuh. Oke, terus ya sama-sama Mbak Ayu. Dari Mas Raihan, izin bertanya Pak, monggo.
industri atau proyek seperti apa yang cocok menggunakan model V? Kalau saya amati pada model ini membutuhkan waktu yang cukup lama, ya benar, dan memiliki resiko yang besar. Terima kasih. Ya, memang model V ini memang menghasilkan atau model yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang memang berisiko tinggi ya. Jadi pembuatan suatu PLC atau program PLC, programmable logic control yang ada di dalam sebuah pabrik itu bisa menggunakan model V. Nah, mungkin seperti itu, Mas Rehan. Iya, benar. Di sini karakteristiknya adalah proyek-proyek yang kira-kira dia itu menghasilkan atau kalau misalkan terjadi kesalahan dalam aplikasi, itu akan bisa menimbulkan dampak yaitu korban jiwa, mungkin seperti itu. Jadi risiko yang sangat tinggi di dalam suatu industri tertentu, itu mungkin kita bisa menggunakan model V. Karena di sini apa? Karena model V itu lebih heavy atau lebih difokuskan, fokusnya itu lebih ditingkatkan pada kegiatan quality assurance-nya. Sehingga harapannya ketika muncul dan di-develop, dan aplikasi itu di-deliver, maaf bukan di-develop, tetapi di-deliver ke user, harapannya adalah aplikasi tersebut merupakan aplikasi yang secara kualitas itu sudah bisa dijamin oleh kita. Nah, mungkin ya benar Mas Raihan. Terima kasih untuk usulannya. Ya, untuk industrinya memang untuk industri-industri yang itu ya, yang punya risiko besar. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, sama-sama Mas Raihan. Ada pertanyaan lagi? Monggo. Oke, kalau tidak ada berarti akan saya lanjutkan ya. Untuk pembahasannya, ini step-nya tadi ya. Sekarang kita akan mencoba untuk membahas kelebihan dan kelemahan dari V-model. Yang pertama, kelebihannya yaitu menekankan perancangan untuk verifikasi dan validasi produk di fase yang lebih awal. Mungkin ini kurang tepat ya. Ini mungkin kurang tepat karena apa? Karena memang V-Shape model itu menganut ke dalam suatu filosofi yaitu klasik, pengembangan metode secara klasik, pengembangan perangkat lunak secara klasik, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada itu seharusnya diidentifikasi justru di akhir. Terus yang kedua, setiap delivery harus melewati proses testing. Iya, tentu saja ya, tadi ya. Yang kedua ini anggap saja ini satu, ini anggap saja itu poin yang kedua. Yang kedua adalah manajemen project dapat melakukan tracking dari milestone. Ya, itu kelebihan dari klasik ya. Kelebihan dari klasik itu adalah mudah untuk di-tracking. Di trace back itu gampang, enak. Kalau misalkan kita menggunakan iteratif, kita kesulitan karena kita harus melihat versi-versi dari dokumentasinya, mana versi yang kira-kira merepresentasikan suatu perubahan kebutuhan tertentu gitu ya. Kalau misalkan pakai klasik itu enak, lurus seperti itu, mengalir aja. Sehingga kalau misalkan di tracking ya enak, trackingnya kalau misalkan kebutuhan ini itu akan menjadi use case ini akan menjadi apa itu namanya, kelas diagram ini akan menjadi suatu segmen diagram B dan C dan begitu seterusnya. Nah, itu terkait dengan poin yang kedua, dan poin yang ketiga iya, itu termasuk permasalahan atau kelebihan, bukan permasalahan tetapi kelebihan di dalam model klasik, mudah untuk digunakan. Nah, bagaimana sih caranya kita melakukan tracking? Di sini kita bisa menggunakan yang namanya matrix yang sudah tadi saya sebutkan ya, atau yang disebut dengan traceability matrix. Traceability matrix. Oke, itu kelebihan-kelebihan dari V-shape model. Kelemahannya itu adalah tidak mudah untuk menghandle concurrent event, yaitu event-event yang dia itu secara paralel terjadi, ya karena tidak ada yang paralel. Ini mungkin kurang tepat juga nih. Tidak dapat mendefinisikan suatu kegiatan yang iteratif, ya tentu saja karena ini model yang klasik ya. Klasik. Orang belum kepikiran bahwa ada kegiatan iteratif seperti itu.
Does not easily handle dynamic change in requirement. Ya, benar. Sama ya. Permasalahan dengan apa yang ada di dalam waterfall. Dan yang terakhir, does not contain risk analysis activity. Ini sebenarnya kurang tepat ya. Risk analysis itu sebenarnya kita bisa gunakan. Itu justru di dalam kegiatan maintenance ini. Ini ada risk analysis. Jadi mungkin ada beberapa perbedaan ya, atau ada beberapa kelebihan dan kelemahan yang mungkin bisa saya coret dan tidak bisa masuk ke dalam kelebihan dan kelemahan V-shape model, terutama untuk kelebihannya itu kelebihan yang poin awal yang ada di sini. Untuk kelemahannya itu ada di poin yang pertama dan poin yang keempat. Oke, jadi kapan kita menggunakan V-shape model? Excellent choice for system requiring high reliability atau reliabilitas yang tinggi, sehingga yang namanya aplikasi tersebut tidak mengalami permasalahan ketika dijalankan pada saat kegiatan operasional di organisasi seperti pada hospital atau rumah sakit, pada pabrik seperti itu ya, seperti yang sudah disebutkan oleh tadi sama Mas Raihan ya, yang disebutkan oleh Mas Raihan bahwa yang memiliki resiko-resiko yang tinggi itu merupakan suatu industri yang cocok digunakan untuk pengembangan V-shape model. Yang kedua, ini sama sebenarnya. All requirement are known upfront, artinya adalah seluruh requirement itu sudah didefinisikan di awal. Terus yang kedua adalah ketika kita akan melakukan modifikasi, maka di sini adalah kita harus melakukan kegiatan-kegiatan modifikasi terhadap fase-fase yang ada sebelumnya di dalam kegiatan development. Terus di sini akan bisa digunakan ketika solusi dan teknologinya sudah dipahami dengan baik dan sudah familiar bagi user. Bukan bagi user, bagi developer. Nah, oke. Jadi itu karakteristik dari yang namanya V model. Ada pertanyaan dulu terkait dengan karakteristik, kelebihan, kelemahan, terus kapan kita menggunakan V-shape model. Ini saya tambahkan anunya ya. Ada di pabrik. Izin bertanya, Pak. Monggo. Mbak siapa ini? Mbak Ayu Pramadita ya? Ya, monggo Mbak, silakan. Silakan Mbak Ayu, kalau misalkan ada pertanyaan. Iya, Pak. Kan Oh, ya. menurut Bapak tadi V-shape sama waterfall kan sama ya, Pak ya sebenarnya, Pak ya? Maaf, apa? Sorry. V-shape sama waterfall model itu kan menurut Bapak tadi hampir iya. sama kan, Pak? Iya, benar. Nah, di kekurangan waterfall itu kan ada keterlibatan pelanggan atau user itu memiliki kesempatan untuk melihat sistem itu lebih sedikit. Nah, kalau di V-shape model ini bagaimana Pak untuk keterlibatan pelanggannya gitu Pak? Oh, Terima kasih, Pak. oh ya, oke. Berarti ada yang kurang ya ini ya. Untuk kelebihan dan kekurangannya ya. Mungkin di kekurangan ya. Jadi di sini user itu akan bisa melihat, ya sama sebenarnya Mbak Ayu. User akan melihat hasil dari pengembangan aplikasi itu justru di akhir development. Sama sebenarnya. Itu merupakan apa itu namanya karakteristik yang umum terjadi di pengembangan dengan apa sih tadi saya menyebutnya filosofi klasik. Ya. Filosofi klasik itu cirinya itu adalah kegiatannya itu teratur. Ya. Kegiatannya itu lurus gitu, mengalir saja seperti itu. Itu filosofi klasik. Kelemahan yang ada di dalam model-model di dalam filosofi klasik itu pasti akan sama. Kelebihannya juga sama. Seperti itu. Hanya saja di beberapa model mungkin bisa lebih difokuskan ke dalam kegiatan testing. Tetapi di beberapa model lagi mungkin testingnya atau kegiatan untuk quality assurance-nya dihilangkan. Mungkin seperti itu. Sama sebenarnya Mbak Ayu Pramadita. Jadi mungkin ini kita yang kurang untuk mencantumkan poin yang ada di dalam waterfall tadi. Ya, terima kasih atas koreksinya Mbak Ayu. Ya, ini saya Pak. ya. Ya, oke, terima kasih Mbak Ayu. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Jadi ini terkait dengan itu ya, weakness-nya yaitu user. Hanya bisa akses user terhadap aplikasi itu di akhir.
akhir. Nah, gitu. Oke. Terima kasih koreksinya, Mbak Ayu. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada pertanyaan berarti saya lanjutkan ya. Sebentar, ini sampai jam berapa sih kita ini? Jam 11, Pak. Jam 11 ya, masih lama ya. Ya wis, oke. Oke, saya lanjutkan. Jadi ini terkait dengan V-shape model ya. Yang kedua, kita akan mencoba untuk mempelajari tentang iteratif model. Jadi salah satu cirinya di sini adalah terdapat kegiatan yang berulang di dalam iteratif model. Bentuk atau model yang kita pelajari untuk filosofi iteratif model itu adalah prototyping dan spiral, ya, yang ada di dalam sistem development lifecycle dengan filosofi iteratif model. Ada dua model yang kita pelajari, yaitu prototyping dan spiral. Karakteristiknya apa yang ada di dalam iteratif model? Yaitu adanya kegiatan yang dilakukan secara berulang. Oke, kita masuk ke dalam prototyping model. Jadi di sini karakteristik atau ciri atau langkah-langkah yang bisa dilakukan ketika kita melakukan atau menggunakan prototyping model adalah yang pertama dilakukan adalah developer harus membuat suatu prototype di dalam kegiatan requirement. Atau di dalam requirement engineering itu harus ada yang namanya suatu prototype. Yang kedua itu adalah prototype itu akan dievaluasi oleh si klien sendiri atau oleh end user. End user akan memberikan corrective feedback atau memberikan suatu feedback yang bisa membangun di dalam pengembangan perangkat lunak ke depannya nanti. Setelah itu selanjutnya adalah developer atau pihak developer akan mencoba untuk merefine atau melakukan pengembangan dari feedback yang sudah didapatkan dari user terhadap prototype tersebut. Nah, jika user sudah puas, maka prototype kode itu akan digunakan sebagai suatu standar yang dibutuhkan untuk membuat produk yang akhir atau produk akhir atau aplikasi yang jadi. Oke, itu terkait dengan prototyping model. Bentuknya dari prototyping model seperti ini ya, berbeda dengan apa yang sudah dilihat di V-model dan juga waterfall ya. Jadi di sini di dalam kegiatan initial requirement itu dilanjutkan ke dalam desain. Nah, kegiatan desain itu akan dilakukan prototype. Sebenarnya salah ya ini ya. Ini bukan di requirement phase ya, tetapi di desain ya. Oke, maaf ada kesalahan ya. Di dalam deskripsi yang awal. Oke. Oh, sepertinya ini ya salah. Ini bukan prototype kode. Tetapi ya benar ini prototype kode, tetapi ini akan dijadikan sebagai suatu acuan untuk kegiatan implementasi. Oke, itu perbaikannya. Jadi untuk prototype model saya bacakan sekali lagi. Jadi developer akan membuat prototype di dalam kegiatan fase desain. Prototype itu tetap dievaluasi oleh end user. User akan memberikan suatu feedback. Developer selanjutnya memperbaiki prototipe berdasarkan dari feedback yang diutarakan oleh user, yang tentunya feedback yang harus dianalisis terlebih dahulu, ya. Karena bisa saja nanti feedbacknya itu ternyata tidak signifikan dapat mempengaruhi kebutuhan. Bukan tidak signifikan dapat mempengaruhi kebutuhan ya, tidak signifikan merepresentasikan apa yang harus ada di dalam sebuah sistem. Misalkan seperti ini. Saya pernah kedapatan suatu proyek. Jadi membuat inventaris ya. Jadi membuat sistem inventaris. Membuat suatu sistem inventaris ketika kita sudah membuat prototypingnya, terus setelah prototyping itu diberikan ke user ada feedback. Ya, tentu saja user ada feedback ketika sudah bisa melihat prototype tersebut. Feedbacknya apa? Feedbacknya adalah perlu untuk ditambahkan jam. Lagian jamnya itu harus sesuai dengan tiap-tiap tiap-tiap jam menurut geografis tertentu. Jadi kalau misalkan di Inggris itu jamnya berapa, di Indonesia ini itu jamnya berapa, di Jepang itu jamnya berapa. Nah, itu tidak kita
Maksudnya feedback itu tidak kita masukkan ke dalam sistem. Kenapa? Karena memang feedback ini tidak merepresentasikan kebutuhan utama dari user. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi prototype feedback itu juga harus dilakukan analisis. Jangan sampai seluruh feedback itu diterapkan seluruhnya di dalam aplikasi. Nah, ketika user sudah puas, maka prototype ini itu akan dibawa ke dalam kegiatan implementasi atau coding. Oke, kita lihat bagaimana untuk langkah-langkahnya. Jadi dari initial requirement, selanjutnya kita melakukan kegiatan desain. Terus kegiatan desain akan dilakukan atau dibuat prototipenya. Setelah prototipe jadi, akan dievaluasi oleh customer dan diberikan feedback. Feedback di dalam review dan updation, ya. Diberikan feedback itu kita analisis atau kita review. Baru selanjutnya setelah kita review, kita update. Kalau misalkan memang hasil dari review itu layak untuk dimasukkan ke dalam sistem, terus setelah itu kita membuat desainnya lagi. Begitu seterusnya ya. Ini sampai customer dipuaskan atau terpuaskan, baru kita masuk ke dalam tahap development. Setelah tahap development selesai, baru kita akan masuk ke dalam tahap testing. Baru setelah testing selesai, kegiatan dilanjutkan dengan aktivitas maintenance. Nah, di sini berarti user itu akan bisa menambahkan kebutuhan pada saat fase desain atau pemodelan. Nah, itu kalau misalkan kita menggunakan yang namanya prototyping. Oke, ada pertanyaan dulu terkait dengan prototyping? Atau gini aja ya? Pak mau tanya untuk monggo Mbak Miranda, silakan. Ya, monggo. Ya, mau tanya Pak, jadi kalau misalkan di dalam suatu project itu ada penambahan desain atau prototipe di pertengahan saat development itu, apakah kembali lagi ke tahap desain atau gimana ya Pak? Oh, ya. Ya oke, terima kasih untuk pertanyaannya Mbak Miranda. Jadi, bagaimana Pak kalau misalkan ternyata kebutuhan itu justru ada di dalam kegiatan development? Apa yang harus dilakukan oleh si developer gitu ya? Nah, apa yang harus dilakukan di dalam developer? Ya mau nggak mau developer harus membuat prototyping-nya. Cuman gini, seharusnya kalau misalkan kita menggunakan prototyping ya, jadi perubahan yang dilakukan oleh user itu hanya dibatasi pada kegiatan desain. Ya. Di dalam kegiatan desain itu dibatasi. Jadi seluruh kebutuhan atau penambahan kebutuhan itu sebaiknya dilakukan di dalam fase desain dan pembuatan prototyping. Seperti itu. Jangan sampai yang namanya perubahan kebutuhan itu justru masuk di dalam development. Nah, bagaimana caranya kita bisa menjamin bahwa user itu tidak merubah kebutuhan pada saat development? Yaitu dengan cara membuat suatu agreement antara pihak developer dengan user tentunya. Bahwa ketika user menyatakan user itu puas dengan prototipe yang sudah dihasilkan, maka selanjutnya adalah user akan bisa atau tidak boleh menambahkan yang namanya suatu kebutuhan lagi. Terus, kecuali kalau ada force major. Beda lagi kalau misalkan ternyata kita konteksnya adalah force major ya. Force major itu seperti bencana alam, terus setelah itu ada perubahan seperti kayak COVID ini, berarti di sini requirement berubah ya boleh. Cuman gini, saya punya beberapa teman yang juga developer. Biasanya mereka juga pakai bentuk-bentuk yang sama seperti ini, jadi bentuknya adalah prototyping. Ketika terjadi COVID ya, jadi dia itu di software house ya, terus misalkan di software tersebut yang dikelola oleh dia, itu ada 10 proyek ya. 10 proyek sebelum COVID. COVID itu mulai Mei ya. Februari ya. Mungkin Februari. 10 Januari, 10 proyek ya. 10 proyek di bulan Januari 2020. Ya. 2020.
Terus setelah itu dia sudah membuat prototypingnya, ya. Dia sudah membuat prototyping. Terus setelah itu customer dipuaskan. Customer itu sudah menandatangani agreement dari pihak developer bahwa tidak akan ada perubahan lagi dari kebutuhan. Terus di develop masuk bulan Februari. Maret. Masuk bulan Maret. Di bulan Maret ternyata ono COVID-19. Ternyata ada COVID. Apa yang dilakukan oleh project manager, oleh teman saya tadi? Dia memutuskan seluruh proyek. Jadi nggak ada proyek yang dikerjakan. Jadi developer atau si klien tersebut tidak mau kalau misalkan diteruskan atau aplikasinya itu dikerjakan pada saat COVID. Jadi tidak mau kalau misalkan ada komunikasi dilakukan pada saat COVID. Nah, berarti di sini proyek-proyek yang dia miliki itu sebagian besar itu dibatalkan oleh dia. Padahal itu sudah menandatangani agreement terkait dengan customer satisfaction di dalam prototype yang sudah dibuat. Nah, itu sebenarnya pengalaman, ya. Jadi itu sebenarnya agreement juga itu bisa dilanggar ya kalau misalkan terjadi force majeure. Nah, mungkin seperti itu jawaban saya, Mbak Miranda. Jadi iya, kalau bisa ada agreement lah yang harus dipahami oleh dua belah pihak, antara developer sama satunya lagi klien, ya, terkait dengan pembuatan prototyping ini, bahwa tidak akan ada lagi yang namanya perubahan kebutuhan. Tentunya setelah kegiatan prototyping ini selesai, ya. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Iya, Pak. Izin bertanya. Monggo Mas Dwi. Ya, gini Pak, mengenai feedback tadi Pak ya. Untuk feedback dari user itu saya masih agak rancu Pak, karena memang dari segi pembuatan proyek kan kita ngikutin dari user ya. Berarti kan itu kemauan dari user. Sedangkan tadi kan di kasusnya yang Bapak ceritain itu tadi kan kadang feedback itu bisa diterima, bisa ditolak. Nah kan yang kita buatin itu kan user. Terus keinginan user gitu tidak jadi kita buatin itu gimana ya Pak? Nah itu untuk terkait feedbacknya. Terus untuk pertanyaan keduanya itu bentuk dari prototypingnya itu kayak seperti apa ya Pak? Mungkin kalau segi pembuatan software itu apakah ada dummy atau mungkin cuman sebatas desain aja gitu Pak? Gitu. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas. Oke, terima kasih pertanyaannya Mas Dwi. Jadi di sini ada dua ya. Yang pertama adalah feedback. Kenapa kok bisa kita menolak kebutuhan user itu ya? Padahal kalau misalkan di dalam proyek itu kan user adalah rajanya itu ya, klien itu adalah raja. Terus yang kedua pertanyaannya tentang prototyping. Oh, bentuknya prototyping ya. Bentuk dari prototypingnya itu nanti seperti apa? Oke. Pertama akan saya jawab untuk yang pertama yaitu dari feedback. Nah, kenapa kok bisa kita menolak feedback dari user? Ya bisa. Kenapa? Kalau misalkan feedback dari user itu dituruti terus, maka yang terjadi di dalam proyek itu terjadi scope creep. Scope creep. Scope creep. Apa yang dimaksud dengan scope creep? Yang dimaksud dengan scope creep itu adalah user itu terus menambahkan kebutuhan tanpa ada habisnya. Itu yang harus kita pahami di dalam suatu pengerjaan proyek. Karena apa? Karena proyek itu memang dibatasi oleh tiga ini tadi. Yang pertama biaya, kualitas, dan yang kedua adalah waktu. Kalau misalkan scope creep itu terjadi, maka yang terjadi apa? Waktunya akan semakin lama. Padahal biaya ini ya pancet. Kualitas yang diharapkan juga tetap. Nah, itu yang harus kita hindari ya di dalam pengerjaan proyek. Oleh karena itu, biasanya di awal atau di dalam kegiatan requirement ya,
itu ada yang namanya suatu agreement lagi antara si user dengan kita sebagai pihak developer. Bahwa ternyata bahwa kebutuhan-kebutuhan utama yang harus kita kerjakan itu adalah kebutuhan, misalkan kebutuhan A, B, dan C saja. Tuh. Nah, ini itu akan masuk ke dalam suatu scope dari proyek atau batasan dari sebuah proyek. Scope dari proyek itu harus ada di dalam pembuatan suatu business case. Jadi, ketika kita sebelum gini, benar, di SI atau sistem informasi, kalau nggak salah ada mata kuliah di semester 7 yang namanya manajemen proyek sistem informasi, kalau nggak salah itu namanya. Ya. Nah, manajemen proyek sistem informasi itu kaitannya erat dengan apa yang kita pelajari di dalam implementasi dan evaluasi sistem informasi. Nah, apa yang dipelajari di dalam manajemen proyek? Di dalam manajemen proyek kita mempelajari tentang bagaimana kita itu bisa melakukan proyeknya dengan baik dan benar. Sesuai dengan constraint-nya, yaitu constraint biaya, constraint kualitas, dan constraint waktu. Seperti itu. Oleh karena itu, salah satu musuh dari proyek itu adalah scope creep. Itu musuh utama. Scope creep itu diutarakan oleh apa? Oleh si user. Bagaimana cara bisa menghindari scope creep ini? Maka kita harus menentukan scope yang benar di awal kegiatan pembuatan proyek. Ya. Bahwa scope kita yang akan kita gunakan, perjanjian berdasarkan user dan juga perjanjian dari developer menyatakan bahwa scope dari proyek ini cuma untuk membuat pengelolaan data mahasiswa, misalkan seperti itu. Tetapi kita harus juga mendetailkan bahwa pengelolaan data mahasiswa itu sebenarnya kegiatan hanya menambahkan, mengurangi, merubah data, dan membaca data mahasiswa doang. Seperti itu. Harus didetailkan lagi bahwa misalkan membaca data. Membaca data apakah bisa kita lakukan per 100 mahasiswa sekaligus atau bisa disetting 50 mahasiswa saja. Nah, itu semuanya itu ada di dalam pembuatan scope proyek. Ya. Ada di dalam pembuatan scope proyek. Nah, scope proyek setelah ditentukan scope proyek, maka selanjutnya harus ada agreement antara si user dengan developer. Bahwa scope proyek kita ya cuma ABC doang. Gitu. Kalau misalkan kita ingin nambahkan suatu kebutuhan, ya boleh nanti dilakukan di akhir. Atau kalau misalkan kebutuhannya itu sesuai dengan scope-nya, ya kita tambahkan di dalam prototyping. Nah, itu terkait dengan feedback. Jadi sebenarnya user itu selain sebagai apa itu namanya raja atau klien, itu selain sebagai raja, dia itu sebenarnya juga musuh. Ya. Kenapa? Karena kita juga harus menghindari yang namanya scope creep. Saya juga pernah mengalami loh terjadi ini scope creep. Kebutuhan itu akan terus bertambah. Padahal nilai proyeknya, bukan nilai proyek sih, waktu proyeknya itu harus dilakukan dalam waktu 4 bulan. Ada penambahan kebutuhan karena tidak ada scope dari proyek yang disepakati antara project manager dengan klien, maka user itu akan bisa menambahkan setiap kebutuhannya. Sehingga dari waktu 4 bulan ini bisa sampai 12 bulan. 3 kali lipatnya. Itu ya yang terjadi. Kalau misalkan kita tidak menentukan apa itu, setidaknya ada agreement gitu antara user dengan si developer. Bahwa apa yang dikerjakan itu cuma A, B, C saja. Jangan sampai tidak ada agreement. Kalau misalkan nggak ada agreement, kasihan developernya. Oke, itu mungkin untuk jawaban dari pertanyaan pertama dari Mas Dwi. Untuk feedback itu tadi ya. Terus yang kedua, di sini prototyping. Oh ya, apa bentuk dari prototyping di dalam model prototyping?
bentuk dari prototyping itu adalah berupa suatu prototipe yang bisa dieksekusi. Berarti di sini direpresentasikan ke dalam sebuah aplikasi sebenarnya. Ya. Aplikasi yang bisa dijalankan. Tentunya datanya ya sesuai dengan data dummy yang mungkin datanya itu bukan data yang real yang terjadi atau yang ada di dalam organisasi. Jadi sebenarnya prototipe ini merupakan suatu aplikasi kecil yang bisa merepresentasikan kebutuhan-kebutuhan di dalam initial requirement. Mungkin seperti itu jawaban saya, Mas Dwi. Kalau misalkan kita menggunakan Adobe XD untuk membuat prototyping, itu berarti kita membuat prototype yang atau membuat suatu deliverable yang ada di dalam agile metodologi. Jadi bukan pakai prototyping, seperti itu. Soalnya kalau prototyping ini sudah berupa aplikasi yang bisa dieksekusi oleh user. Dan bisa dievaluasi. Seperti itu, Mas Dwi Indra. Ya, baik Pak. Terima kasih jawabannya. Oke, sami-sami, Mas Dwi. Ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan sekalian? Pak, permisi mau tanya. Saya masih bingung terkait aplikasi tadi itu, maksudnya berarti kalau misalkan desainer UI-nya itu ingin mempresentasikan kepada kliennya, itu harus sudah aplikasinya sudah harus jadi misalkan awalnya dulu gitu, atau bagaimana ya Pak? Karena waktu saya magang waktu itu kebetulan saya pernah ditempatkan untuk desain UI-nya. Nah, itu menggunakan Adobe XD saja saat mempresentasikan ke klien seperti itu. Apakah itu bisa menggunakan prototype atau memang dengan menggunakan Adobe XD itu menggunakan Agile, Pak? Terima kasih. Ya, memang Adobe XD, kalau misalkan kita menggunakan Adobe XD, itu berarti cuma user interface-nya saja yang bisa dilihat oleh klien ya. Jadi kalau maksudnya ini, kalau misalkan kita pakai Adobe XD, walaupun Adobe XD bisa di-online-kan ya, kalau nggak salah bisa di-online-kan ya, jadi user interface-nya itu bisa di-online-kan, terus kita bisa next, seperti itu. Dari form 1 bisa berpindah ke form 2, dari form 2 berpindah ke form 3, begitu seterusnya, sampai form terakhir yang tentunya sesuai dengan proses yang terjadi di organisasi, maka kegiatan itu bukan termasuk ke dalam aktivitas prototyping. Aktivitas itu masuk ke dalam agile methodology. Jadi sebenarnya mungkin ya, kemungkinan besar perusahaan yang tadi itu merupakan perusahaan yang menggunakan agile methodology untuk membuat perangkat lunaknya. Gitu. Jadi tiap minggu ada perubahan, mungkin seperti itu. Kalau misalkan pakai yang ini, prototyping, ini jelas di awal dideskripsikan bahwa prototype kode. Ya. Jadi di sini ada suatu kode yang bisa dieksekusi. Tidak cuma berupa tampilan mukanya atau UI-nya saja. Nah, jadi itu sebenarnya perbedaan antara yang namanya prototyping model dengan yang namanya apa tadi? Agile metodologi. Ya, agile metodologi. Tuh. Jadi di sini untuk desain itu sebenarnya desainnya itu merupakan desain yang bisa dieksekusi. Ya, yang di dalamnya sudah ada database. Jadi si customer ini melakukan evaluasi terhadap prototypingnya atau terhadap prototipenya itu dengan menjalankan aplikasi. Bukan kita yang mendemokan. Seperti itu. Mungkin seperti itu jawaban saya, Mbak Miranda. Kalau menurut saya, organisasi yang Mbak Miranda pernah bergabung itu mungkin dia pakai yang namanya agile. Mungkin. Iya, sepertinya Pak. Soalnya tiap minggu ada perubahan juga. Ya, tiap minggu ada perubahan, memang agile ya memang seperti itu. Kalau misalkan prototyping mungkin bukan. Karena prototyping itu memang konsep dari prototipenya sendiri itu merupakan suatu aplikasi yang bisa dijalankan oleh user. Nah, mungkin itu jawaban saya, Mbak Miranda. Oke, ada pertanyaan? Iya, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan sekalian
terkait dengan prototyping? Oke, kalau tidak akan saya lanjutkan ke dalam langkah-langkah di dalam melakukan prototyping. Jadi ini mungkin ada poin-poin langkah yang mungkin kurang tepat yang nanti akan kita betulkan bersama-sama. Nah, oke. Jadi di dalam prototyping atau step di dalam prototyping itu adalah dibuat yang namanya project plan dulu. Project plan di dalamnya ada yang namanya scope tadi yang sudah saya sebutkan. Scope. Baru setelah, ini yang salah ya. Baru yang setelah itu dilakukan, selanjutnya si developer diharuskan untuk membuat suatu kode yang merepresentasikan kebutuhan atau aplikasi. Terus selanjutnya, kode tersebut harus merepresentasikan requirement, spesifikasi yang sudah disebutkan di awal ya tentunya ya. Baru yang namanya prototype dibuat. Selanjutnya dilakukan pembuatan database, interface, maupun fungsi-fungsi algoritma sehingga bisa menjadi prototype. Baru setelah itu mendemonstrasikan atau user dapat mencoba prototype itu secara langsung sehingga user bisa mengevaluasi permasalahan-permasalahan yang mungkin muncul dan mungkin bisa memberikan suatu feedback untuk memperbaiki permasalahan tersebut. Baru setelah itu dilakukan yang namanya kegiatan looping. Kalau misalkan itu terjadi atau aktivitas ini itu dilakukan secara looping sampai user terpuaskan. Baru setelah user terpuaskan baru bisa masuk ke dalam kegiatan implementasi. Nah, oke, itu merupakan steps atau langkah di dalam prototyping. Sedangkan kelebihan dan kelemahannya apa? Kelebihannya adalah customer dapat melihat requirement, ya jelas. Dapat melihat hasil dari requirement yang sudah didapatkan itu dengan lebih cepat. Yang kedua, developer dapat belajar dari kebutuhan customer. Ya kan ada kegiatan untuk melakukan diskusi ya tadi ya, ketika si customer itu atau klien mencobakan prototipe milik developer, berarti akan ada kegiatan diskusi untuk menentukan kira-kira permasalahan atau penambahan kebutuhan barunya seperti apa. Nah, ketika dua ini dilakukan, harapannya itu adalah akan menghasilkan strength atau kekuatan atau kelebihan yang ketiga. Produk yang dihasilkan itu akan lebih akurat. Sehingga yang namanya kebutuhan yang tidak dapat diprediksi itu akan bisa diakomodasi. Kebutuhan yang sebelumnya tidak ada di dalam yang namanya requirement. Terus selanjutnya di sini bisa memberikan suatu desain yang lebih fleksibel dan kegiatan development yang lebih fleksibel daripada yang klasik. Terus selanjutnya adalah visible sign of progress. Artinya adalah ketika user tersebut, kan kalau misalkan di model klasik, user kan nggak tahu sama sekali prosesnya itu ada di mana, atau proses pengembangan proyek itu ada di mana, atau pengembangan aplikasinya itu ada di mana, entah itu ada di desain atau ada di dalam implementasi atau malah di dalam pengujian, itu user sama sekali nggak ngerti. Nah, di dalam yang namanya prototyping, maka setidaknya user akan bisa melihat progres, sehingga user itu akan lebih terpuaskan di dalam kegiatan pengerjaan proyek tadi. Nah, yang terakhir adalah interaksi dengan prototype menstimulasikan tambahan-tambahan kebutuhan yang bisa dihasilkan atau yang bisa diutarakan oleh user. Jadi sebenarnya prototipe itu akan bisa digunakan untuk menstimulasi user agar muncul kebutuhan tambahannya. Kelemahannya selanjutnya apa? Kelemahannya di sini terdapat tendensi untuk tidak mengindahkan yang namanya program atau struktur program yang ada di dalam kegiatan prototype. Yang kedua, bad reputation. Quick and dirty method ini maksudnya apa?
ketika ada perubahan, itu pasti kita akan coba untuk implementasikan. Nah, itu berarti bermasalah ya. Berarti apa itu namanya? Tidak sesuai dengan apa yang sudah kita diskusikan tadi ya. Terus selanjutnya, overall maintainability may be overlooked. Artinya adalah kegiatan maintenance dari suatu project atau prototype itu mungkin tidak, apa itu namanya, ada yang dilangkahi. Maksudnya dilangkahi ada yang tidak dilakukan. Contohnya seperti apa? Kan ini prototype ya. Prototype itu merupakan masuk di dalam model prototyping, kegiatan untuk membuat suatu prototype itu masuk ke dalam fase desain. Permasalahannya adalah di dalam kegiatan fase desain itu diharuskan ada yang namanya dokumentasi yang merepresentasikan fase desain tentunya. Nah, ketika dilakukan yang namanya kegiatan iteratif prototype tadi, maka akan ada beberapa dokumentasi yang bisa dihasilkan, yang bisa merepresentasikan desain yang berubah. Jadi ada desain 1, versi 1, desain versi 2, desain versi 3, desain versi 4, sampai desain versi yang seterusnya. Nah, permasalahannya adalah ketika ada perubahan seperti force major tadi, akan kesulitan kita di dalam melakukan aktivitas maintenance. Maintenance itu maksudnya apa? Melihat secara traceback atau men-traceback sebenarnya permasalahan ini itu berasal dari bagian yang mana. Tuh. Karena versi ini wakeh. Gitu. Ini versi yang keberapa ya? Misalkan masalah di dalam codingnya. Misalkan masalah di dalam coding. Ketika di debug ada masalah, loh kok dating ini? Ternyata dicek di dalam apa itu namanya detail design. Dicek di dalam desain, loh, oh ternyata ada perubahan di dalam kegiatan desain. Desainnya itu ada 4 jenis desain atau ada 4 dokumen desain. Maka di sini kita akan bingung. Kita memilih dokumen desain yang mana kalau misalkan itu tidak dicatat dengan baik. Terus selanjutnya, yang keempat, ini agak lucu. Yaitu mungkin prototipe yang sudah kita hasilkan itu diinginkan oleh customer. Malah itu yang akan menjadi hasil akhir. Padahal harapannya adalah prototipe itu akan kita gunakan untuk bisa memancing customer di dalam mengutarakan kebutuhannya lagi. Ini malah dipek. Dan yang terakhir ya tadi, ya scope creep. Ada kaitannya dengan quick and dirty method ini. Oke, jadi itu terkait dengan prototyping. Ada yang ditanyakan dulu? Iya, persiapan Jumatan ya. Oke, Mas Zen. Nah, Mas Zen tanya nih, Pak izin bertanya monggo. Apakah memungkinkan untuk melanjutkan model pengembangan aplikasi yang sudah ada menggunakan model yang berbeda? Misal dari linear sekuensial menjadi dengan iteratif. Ya, Mas Zen bisa. Ada yang namanya suatu model yang kita kenal, yaitu model incremental. Model incremental itu menggabungkan konsep dari iteratif ya dengan konsep yang ada di sekuensial. Nah, ini incremental. Contohnya seperti ini, incremental model. Jadi kegiatan development dilakukan 1 kali. Ini jadi versi yang pertama. Selanjutnya, kalau misalkan ada perubahan, maka itu akan dilanjutkan ke versi yang kedua. Di-develop lagi menjadi versi yang kedua. Ada perubahan lagi, berubah menjadi versi yang ketiga. Ada perubahan lagi, dirubah menjadi versi yang keempat. Nah, itu contohnya, Mas Zen. Ya, mungkin tidak kita bahas di minggu ini, soalnya mungkin waktunya yang nggak cukup ya. Seperti itu. Jawaban saya, Mas Zen, terima kasih karena sudah mengingatkan. Ya, sebenarnya ada namanya ini incremental model. Ya, sama-sama, Mas Zen. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Saya persilakan sebelum kita akhiri untuk pertemuan kali ini. Saya Pak izin bertanya Pak. Monggo Mas Farid. Jadi gini Pak, semua jenis SDLC model itu kan terdapat analisis kebutuhan ya Pak ya. Nah, itu untuk menentukan model apa yang kita gunakan itu kita harus menganalisis
kebutuhan. Nah itu adakah tahap-tahapannya itu Pak untuk menganalisis kebutuhan kayak gitu? Terima Oh kasih, Pak. ya, oke. Terima kasih Mas Farid. Ya tentunya ada Mas Farid. Hanya saja kegiatan untuk menganalisis kebutuhan atau langkah-langkah apa yang harus dilakukan di dalam kebutuhan mungkin tidak saya, oh mungkin perlu ya berarti ya. Oh iya, oke berarti perlu saya jelaskan ya berarti ya. Setiap step ini perlu saya jelaskan lagi nggak? Sebentar, saya mau tanya. Eh, ini SAP ya? Berarti ya? Iya Pak. Iya Pak, SAP. Oh iya saya lupa. Berarti belum dapat mata kuliah ini ya, analisis dan desain sistem informasi. Belum, Pak. Belum, Pak. Berarti langsung ISI. Oh gitu. Iya, Pak. Di D3 sebelumnya sempat sih, Pak. Sudah ya, ada beberapa yang sudah, tapi mungkin ada beberapa yang perlu untuk dijelaskan kembali mungkin ya, seperti itu ya. Oke. Oke, berarti gini. Jadi setelah kita membahas tentang SDLC, kita akan mencoba untuk menjelaskan atau apa itu namanya belajar lagi. Kalau misalkan bagi yang sudah dapat, tinggal review saja ya. Tetapi bagi yang yang belum mendapatkan materi tentang apa yang harus ada di dalam analisis, apa yang harus ada di dalam kebutuhan, atau requirement engineering, apa yang harus ada di dalam desain, kode, dan testing, mungkin kita akan coba untuk explore itu lagi. Ya, sehingga harapannya di sini, apa itu namanya, konsep antara mahasiswa dan dosen itu sama. Sebelum melanjutkan ke implementasi. Mungkin seperti itu ya. Oh ya, terima kasih Mas Farid. Saya jadi baru nyadar. Oke. Oke, ya ada. Langkah-langkahnya pasti ada. Ya, tapi langkah-langkah itu sebenarnya sudah dijelaskan di ADSI. Akan saya jelaskan lagi deh. Jadi mungkin untuk minggu depan saya akan jelaskan untuk model-model pengembangan aplikasi berikutnya dengan lebih cepat, agar kita bisa langsung masuk ke dalam requirement engineering itu sebenarnya kegiatannya apa saja. Tetapi di dalam requirement engineering itu kalau misalkan kita ingin bagi, itu akan menjadi dua kegiatan. Yang pertama adalah requirement elicitation, dan yang kedua adalah ada 4 kegiatan. Yang pertama adalah requirement elicitation, tugasnya adalah atau tujuannya itu adalah untuk mendapatkan seluruh kebutuhan dari user. Yang kedua adalah requirement analysis, yang tujuannya adalah untuk mendeskripsikan kebutuhan mana yang masuk ke dalam fungsional, mana yang termasuk ke dalam kebutuhan non-fungsional, mana yang kebutuhan yang harus diimplementasikan di dalam sistem, mana yang kebutuhan yang merupakan supporting saja, tidak perlu dimasukkan ke dalam sistem juga tidak apa-apa. Itu tujuannya dari kebutuhan analisis requirement. Selanjutnya kita lakukan yang namanya deskripsi. Requirement description. Atau requirement specification. Di dalam requirement specification, maka kebutuhan-kebutuhan yang sudah kita kategorikan menjadi kebutuhan fungsional maupun kebutuhan non-fungsional itu akan dituliskan ke dalam sebuah bentuk kalimat kebutuhan. Nah, kalimat kebutuhan itu ada kriterianya tertentu, ternyata. Nah, setelah kita tuliskan ke dalam sebuah kalimat kebutuhan, baru yang namanya suatu kebutuhan itu akan dilakukan validasi dan verifikasi. Apakah memang kebutuhan yang sudah dituliskan itu ternyata sudah merepresentasikan kebutuhan sebenarnya dari user. Karena memang bisa terjadi ada perbedaan persepsi antara user dengan klien ketika kita melakukan requirement gathering. Ya. Nah, mungkin seperti itu. Secara general saja, Mas Farid, langkah-langkah yang ada di dalam requirement engineering. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, ada pertanyaan lagi? Terutama terkait ini ya, terkait apa itu materi yang ada, materi yang sudah kita diskusikan tadi. Oke, tidak ada ya berarti ya. Oke, kalau tidak ada berarti untuk pertemuan kali ini mungkin bisa kita tutup atau ya kita akhiri. Terima kasih atas perhatiannya, atensinya, dan diskusinya.
untuk rekan-rekan mahasiswa sekalian, saya tutup untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Selamat malam. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sama-sama.